Oke cuy, balik lagi bersama gua Gali Pratama Putra di channel gua Gali Selasa Operation. Kali ini gua mau ngasih tahu apa aja sih langkah-langkah yang dilakuin ketika kita serah terima kendaraan gitu. Terutama kalau di sini kan karena gue pernah kerja di mobil ya. Jadi kita bongkar nih apa aja sih yang harus dilakuin ketika kita serah terima mobil. Karena apa? Karena banyak customer tuh yang ketika mereka serah terima mobil dia percaya aja sama salesnya gitu kan. Adalah mas, bisa dicek, saya percaya kok. Sebenarnya bukannya kita nggak ngecek itu atau kita ngecek itu kita nggak percaya sama salesnya gitu loh. Nah, apa aja sih yang harus dicek, apa aja sih harus yang dilihat gitu loh. Nanti gua kasih tahu. Nah, kita lihat bongkar semuanya, oke? Tunggu di sini terus, jangan kemana-mana. Nanti gua bakal kasih tahu semuanya, oke? Oke cuy, ini gue kasih tahu nih ya, kalau misalkan kita lagi serah terima kendaraan, apa sih langkah-langkah yang harus kita lakuin gitu kan. Jadi yang pertama itu kita lihat dulu mobilnya nih dari jauh, set mobilnya datang, kita lihat, jangan disentuh dulu, jangan dipegang-pegang, kita pandang-pandang dulu aja tuh mobil, kita lihat-lihat dulu bener nggak nih sama yang kita pesan, dari modelnya, tipenya, warnanya, bener nggak. Tapi sih seharusnya kalau misalkan serah terima mobil itu harusnya sih sesuai. Jadi sebelum mobil itu dikirim harusnya teman-teman itu atau bos-bos itu tanya dulu ke salesnya, mobilnya apa gitu, sesuai nggak sama yang kita pesan gitu kan. Harus dipastiin dulu sebelum itu mobil dikirim gitu loh. Jangan sampai ketika mobil datang, nah atau kendaraan itu datang nggak sesuai sama yang kita mau, itu nanti malah jadi repot bos gitu. Harusnya sebelum, kayak misalkan gini, bos kan udah pertama kan bikin surat pemesanan. Nah misalkan bos prosesnya kredit kan di survei tuh, setelah survei kan bos bayar pelunasan DP nya, atau misalkan di cash langsung bayar cashnya dulu baru mobil dikirim. Nah itu bos harus dilihat dulu tuh mobil apa bener nggak tuh, dikonfirmasi ke salesnya mobil yang bos pesen sama nggak, sesuai nggak gitu, kendaraan yang bos pesen sesuai nggak, sama nggak gitu. Jangan sampai ketika mobil itu datang itu beda, itu bakal repot bos. Nah udah ketika mobil udah datang, kita jangan langsung pegang, lihat-lihat dulu aja tuh mobil, tuh kendaraannya kita lihat-lihat dulu bener nggak nih gitu kan. Kalau misalnya udah bener, kita lihat surat-suratnya, ada surat-surat jalan, ada apa, kalau kita dulu sering bilangnya tuh BSTKB. Jadi nanti tuh dilihat tuh surat-suratnya, berkas-berkasnya, itu bener nggak, di berkas-berkas sama yang mobil kita pesen sama nggak nih, dari modelnya, tipenya, warnanya itu sama apa nggak. Jangan sampai dari mobil A di berkas-berkas atau di surat-suratnya itu B, itu nanti bakal jadi keliru bos. Kalau misalkan pun ada yang beda, itu bos harus cepet-cepet bilang ke salesnya, ini saya minta direvisi gitu kan. Jangan sampai nanti ketika bos terima itu beda, itu nggak direvisi, nanti sampai jadi STNK bakalan beda gitu. Jadi ketika ada nemuin keabnormalan, itu bos harus dilihat dulu tuh bener apa enggak nih sama yang bos pesan dari berkas-berkasnya itu gitu. Oke, nah misalkan mobil itu udah sama nih sama yang kita pesan, dari modelnya, tipenya, warnanya udah sama nih. Nah terus sama surat-suratnya juga udah sama. Jangan kita ngelihat semua keliling mobilnya, jangan. Yang pertama harus dilihat itu dari nomor rangka, nomor mesinnya. Itu yang paling utama. Kenapa? Karena kalau misalnya nomor rangka sama nomor mesin itu beda, itu bakal repot bos. Itu nanti bos harus perpanjang, jadi bos harus revisi lagi STNK-nya segala macam. Patokannya apa? Patokannya di surat jalan tadi. Ketika surat jalan itu ada gitu kan, bos samain surat jalannya itu
sama nomor rangka, nomor mesin yang ada di mobilnya langsung gitu. Jadi harus disamain tuh, jangan sampai beda. Kalau beda itu repot gitu. Dicek nih nomor rangka, nomor mesin itu sama apa enggak. Nah kalau udah, jangan keliling lagi. Kalau misalkan oke, nih mobil udah sama nih untuk nomor rangka, nomor mesinnya, kita cek bagian-bagian mesinnya nih, kan kapnya dibuka tuh. Nah kita lihat nih di dalam-dalamnya sama apa enggak gitu. Ada yang apa rusak apa enggak dalam-dalamannya tuh, mesin-mesinnya tuh ada yang karat-karatan atau enggak gitu. Dicek-cek aja tuh di dalam kap mesinnya itu, dilihat mesin-mesinnya itu masih baru apa enggak tuh. Itu kalau mobil baru bos gitu. Jadi nanti dilihat nih bener apa enggak nih mobilnya nih, dari dari suaranya nih kita lihat, kita dengar dulu, kita lihat mesin-mesinnya nih gitu. Nah udah dari mesinnya, jadi kita ngeliatnya nih 4 arah bos. Depan dulu, ketika mesin udah lihat, kita tutup kapnya, kita lihat bagian depan mobilnya atau lihat depan kendaraannya. Dilihat nih dari kacanya nih, kacanya bener apa enggak nih, ada yang retak apa enggak nih, ada yang pecah apa enggak nih. Kita lari lagi ke bodi kapnya nih, ini ada yang lecet apa enggak kapnya nih. Lari lagi ke depannya nih, ini ada yang apa pecah apa enggak nih, headlampnya nih, ada yang putus apa enggak nih lampunya nih. Kita lihat di situ semua bos gitu. Sampai semuanya udah dilihat di depan ya, baru kita geser nih ke kiri atau ke kanan di bagian kendaraannya atau di bagian mobilnya. Kita lihat ke kanan sama, kita lihat kacanya nih, ini kacanya bener apa enggak gitu kan, pecah apa enggak. Kalau misalkan ada yang pecah atau ada yang lecet, nanti gini bos, kalau misalkan bos udah lihat nih apa namanya bagian mobilnya tuh ada yang lecet apa ada yang abnormal, nanti tinggal bos buat perjanjian aja sama salesnya, apa itu mau di body repair dulu atau mau bos terima dulu nanti di body repair nyusul juga nggak jadi masalah. Yang penting bos janjian sama customernya gitu. Kalau bisa sama kayak kemarin yang kita bilang, ditulis. Itu karena apa? Karena kalau proses tertulis itu udah paling bukti paling kuat lah bos. Ditulis ini lecetnya di bagian A, B, C, janjinya, perjanjian mau kerjainnya kapan. Tapi sih seharusnya kalau mobil baru tuh sebelum dikirim pasti udah dicek dulu, pasti nggak ada yang masalah bos gitu sih. Kalau menurut pengalaman kita gitu, tapi kan namanya kita jaga-jaga, hati-hati kita cek juga tuh bener apa rapi apa enggak nih gitu kan. Kalau udah nih ke kanan atau ke kiri kita cek, kita ke bagian belakangnya ya kan, bagian belakangnya tuh bener apa enggak gitu kan. Dia kalau misalkan di bagian belakangnya itu misalkan ada yang lampunya nih, misalnya ada yang pecah, terus misalkan apa sih namanya lampunya ada yang pecah atau kaca juga ada yang pecah, nanti tuh bisa juga sama kayak tadi. Kita cek juga tuh di kelilingnya tuh, kalau udah sekelilingnya baru nanti di bagian dalamnya gitu bos. Nah kalau misalkan udah dicek di bagian interior eksterior, kita pindah ke bagian interior. Jadi kita lihat lagi nih dalamannya nih kayak gimana nih, joknya kah ada yang sobek atau ada yang rusak ya kan, door trimnya, dashboardnya ya kan. Kita lihat lagi ke atap-atapnya, itu kita lihat ada yang kondisi abnormal apa enggak. Kalau misalkan ada yang abnormal sama, nanti tinggal di komplain aja. Soalnya apa? Soalnya nanti itu kan kita beli barang harusnya bagus bos, tapi kita terima nggak bagus, itu yang repot gitu. Jadi kita lihat dulu tuh interiornya kayak gimana, ada yang masalah atau enggak. Tapi ya balik lagi, kalau misalkan bos beli mobil baru, sebelum itu mobil dikirim, itu mobil udah dilakukan pengecekan juga, dilakukan PDI juga sama si salesnya. Tapi sih yang selama ini kalau misalkan namanya manusia kan apa sih namanya ada hilapnya, takutnya nggak kelihatan, itu yang repot. Tapi sih selama ini semenjak gue jadi sales itu sih udah dicek ya, sebelum kita pengiriman tuh dicek. Tapi kita nggak ada salahnya dong kalau kita ngecek juga gitu kan. Kita lihat tuh interiornya kayak gimana, ada yang salah apa enggak gitu kan, ada yang masalah atau enggak. Kalau udah dari bagian interior kita lihat lagi nih dari kontrol panelnya. Contoh ya dari starter kita cek bener apa enggak, berfungsi apa enggak. Sen kiri, sen kanan kita cek berfungsi atau enggak.
Terus kayak misalkan lampunya berfungsi atau enggak, audionya kita cek berfungsi apa enggak, AC-nya berfungsi atau enggak gitu kan. Kita cek-cek juga tuh semuanya tuh. Kalau memang ada yang sama, kalau misalnya ada yang nggak berfungsi atau ya ada yang di abnormal, bos tinggal laporan aja, ngomong ke salesnya gitu kan. Kalau bisa selagi setelah terima mobil itu dan pengecekan mobil itu, bos ditemenin sama si salesnya, itu yang paling utama. Jadi kalau misalnya ada masalah, bos bisa langsung tuh ngomong sama salesnya. Kenapa? Makanya gue sering bikin video serah terima mobil. Semua kalau emang yang pada ngeliatin gue serah terima mobil, itu rule seperti itu, kurang lebihnya sama. Harus yang di poin pengecekannya seperti itu. Jadi itu tuh jadi itu sebenarnya kayak buat apa ya, kayak buat teman-teman kalau misalkan ada yang mau beli mobil nih, kayak gini loh contoh pengecekannya gitu loh. Ini loh contoh pengecekannya. Jadi itu udah sesuai rule yang kayak gue contohin di video-video gue yang serah terima mobil itu pasti udah otomatis udah sama lah. Jadi standarnya seperti itu gitu bos. Kalau udah semua, nanti tinggal lakukan pengecekan yang berikutnya gitu. Oke, berikutnya. Jadi kalau misalnya udah semua nih, ya kan, dari semua tadi udah kan, nomor rangka udah, nomor mesin udah, depan eksterior udah, interior udah. Yang terakhir nih kelengkapannya. Contoh kelengkapan itu apa? Ya kayak misalkan dari awal misalkan bosnya nih udah dijanjin apa nih sama salesnya. Contoh kaca filmnya kah udah dipasang apa belum, ya kan? Harusnya sih tadi pengecekan tadi bisa kita lihat nih kaca filmnya belum dipasang tuh udah kelihatan harusnya sih bos. Tapi kita yang poinnya lagi nih kayak itu kelengkapannya. Yang pertama kaca filmnya kah udah dipasang atau belum gitu kan. Terus kayak misalkan karpetnya lah ada apa enggak gitu kan. Terus kunci-kuncinya ada apa enggak, dongkraknya ada apa enggak gitu kan. Itu juga harus dicek. Itu kayak perlengkapan kayak gitu ada apa enggak, kayak segitiga pengamannya ada apa enggak, kayak kotak first aid-nya ada apa enggak. Jadi itu harus dilihat juga bos. Jangan sampai kalau misalkan ada salah satu yang enggak ada, itu bos nanti kalau misalnya enggak ada, terus ketika bos butuhin itu barangnya enggak ada, itu malah repot. Contoh misalkan mobilnya mogok nih, ya kan, di jalan. Terus bos mau dongkrak nih mobil, harusnya ada dong dongkraknya, tapi tetap nggak ada karena bos sebelumnya iya aja nih, percaya aja nih dongkraknya ada apa enggak gitu kan. Nanti bos malah repot lagi. Belum tentu ketika misalkan nanti si salesnya itu ingat, itu bos dibeliin. Kalau emang nggak ingat, lupa, gimana dibeliin apa enggak ya. Soal pernah ada juga tuh kejadian kayak gitu tuh customer kita tuh. Nah kita juga perasaan waktu itu dicek kita udah ada, ya kan, dongkraknya gitu kok. Tapi ketika udah berjalannya waktu, tapi itu dongkraknya nggak ada lah, kita juga nggak tahu kan. Pada kenyataannya sebelum kita serah terima itu udah ada semua gitu, tapi tiba-tiba dia nggak ada dongkraknya, itu jadi repot bos. Karena apa? Karena setelah kita sudah semua dilakuin itu, kita sudah tanda tangan serah terima. Bahasa kasar nih kalau ikutan orang merit mah udah ijab kabul, udah tanda tangan buku nikah, udah sah gitulah bos gitu. Jadi ya itu yang repot gitu. Jadi kita sama-sama udah deal, udah sah, ya itu ya nanti bos ya tanggung sendiri kalau emang salah satu di bagian itu nggak ada gitu bos. Kecuali misalkan dari pas pengecekan itu kan nggak ada nih, bos tinggal ngomong ke salesnya, nanti bisa jadi ini adanya kapan, itu lebih enak gitu dibanding kagak ada sama sekali. Nanti malah kagak dikasih, itu malah jadi repot bos. Hati-hati gitu. Karena apa? Karena sales itu bertemu dengan orang nggak cuma sama satu orang doang bos, banyak. Terkadang mereka lupa, namanya manusia kan hilap. Manusia juga bukan Tuhan yang selalu ingat sama orang-orangnya. Tapi ya terkadang ada juga yang ingat. Kalau misalkan mereka dicatat itu pasti ingat, tapi ada juga yang salah satu nggak dicatat, itu yang takutnya jadi lupa gitu bos. Apalagi yang namanya kekurangan itu paling riskan banget pokoknya gitu. Jadi itu yang yang terakhir sih dari perlengkapan. Itu jangan lupa tuh perlengkapan. Kalau udah serah terima tanda tangan, udah beres deh. Mobil bisa bos bawa, ya kan, tinggal bisa bos pakai, tinggal nunggu STNK-nya jadi. Nah itu dia, jangan lupa STNK jadinya 14 hari kerja gitu bos. Oke. Thank you yang udah nonton video gua. Jadi
Ini tuh proses-proses untuk apa sih yang dilakuin ketika salah terima mobil gitu kan. Jadi semua proses itu sih setiap sales sih beda-beda ya. Tapi ini sesuai dengan apa yang gua kerjain, sama apa yang sesuai yang ada di video gua sebelum-sebelumnya itu banyak yang salah terima mobil. Jadi itu prosedurnya, karena gue juga nggak mungkin kan bikin video kemarin gue jelasin nih A, B, C, D. Jadi kita sesuai dengan rule-nya aja yang udah biasanya kita lakuin gitu loh bos. Jadi di situ nanti bos bisa lihat bagaimana prosesnya, apa aja yang dilihat, apa aja yang dicek gitu kan. Nanti bos lihat di situ gitu. Ya syukur-syukur bermanfaat. Kalau misalkan ada yang beda, ya karena apa? Karena apa yang dilakuin setiap orang itu beda-beda bos. Cara pengecekan orang beda-beda, apa yang dilakuin orang beda-beda. Tapi itu semua itu yang gue lakuin. Nah yang terakhir, kalau misalnya udah setelah terima mobil, jangan lupa dicek buku servisnya gitu bos. Itu yang penting. Karena apa? Karena ketika bos beli mobil, bos itu pasti yang namanya kendaraan itu harus ada perawatan berkalanya bos. Perawatan berkalanya kayak gimana ya? Contoh servis berkala, ganti olinya kapan ya kan, apa misalkan ganti saringan olinya kapan, ganti kampas rem kapan, ganti misalkan apa ada spare part yang lain yang harus digantinya kapan, itu nanti bos bisa lihat di situ. Nah kalau misalkan kayak butuh kampas rem apa segala macam, tinggal kontak aja ke gua atau lihat di link toko gua. Nah itu gue banyak sih jual kayak kampas rem gitu, promo dikit nggak apa-apa lah ya. jadi gue jualan begituan sekarang. Jadi nanti kalau emang ada yang butuh kampas rem bisa cek di situ. Karena apa ya, karena gue juga jualannya juga nggak semua spare part mobil ada, tapi ya karena apa ya, dari kampas rem aja itu udah banyak bos. Itu udah bagian mobil terpenting. Kenapa gue bilang terpenting? Karena kalau mobil nggak bisa ngerem repot bos. Aduh, jadi gitu. Oke, ya jangan lupa di like, di komen atau di share video gue kalau misalkan bermanfaat untuk kalian. Ya, kalau misalnya ada penyampaian yang gue yang kurang atau ada yang salah ya gue minta mohon maaf. Tapi ini cuma sekedar cerita aja menurut pengalaman gua. Kalau menurut pengalaman kalian ada yang beda, itu menurut kalian. Oke, thank you.